Saya ingat dikala saya nabung haji, saya baru ngisi 100.000. Nggak taunya 2005 saya nabung haji, 2011 saya dipanggil Allah. Bukan meninggal dunia. Ya, 2012 sisa uang dari tabungan haji 2.500.000. Tahun 2023 saya dipanggil lagi, haji lagi. Ya, saya membadalkan daripada kakak saya dan istri saya membadalkan adik. Makanya jangan dibuka. Siapa tahu nanti nambah. Maaf. Ya, kita mulai Bu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى yaumil akhirah. Irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin itu pinter. Dah selesai. Jangan terusin. Nanti kalau HP habis Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. An'amana bi ni'matil iman. An'amana bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, beriman juga. Wa qala Allah, ya
amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, janganlah kekayaanmu, janganlah anak-anakmu, janganlah keluargamu dan orang-orang yang ikut kepadamu melupakan dirimu ibadah kepada Allah. Sesungguhnya yang demikian itu kerugian yang besar. Wa qala Rasulullah idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin au shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladun salih yad'u lah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda-ibunda saya yang saya muliakan, hadirin jamaah ta'lim silaturrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya, apa katanya? Iya, apa katanya? Fil Qur'anil Karim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur dengan nikmatku sekecil apapun, ya, diberikan nikmat oleh Allah sekecil-kecilnya sampai anggapan kita nggak ada guna. Contoh, dikala ibu buang upil, nah, ya kan, sakingnya kan kecil, dicarinya opal di dalam itu, begitu kena, alhamdulillah, kecil banget padahal. Makanya kadang-kadang salak seupil-upil, coba disamakan dengan upilnya, lebih gede salaknya. Iya, saya ingat waktu di Jogja dulu, ya Allah, salaknya lunik-lunik gawah, seupil-upil, salaknya seupil-upil. Ya. Allah janji akan tambah lagi nikmat-nikmatnya. Makanya oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan orang-orang yang ikut kepadanya akan senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dan syafaat baginda Rasulullah. Betapa tidak, Bu? Dikala diriwayatkan baginda Rasul mau meninggal dunia, dikala mau meninggal dunia ditanya malaikat Jibril, nggak datang-datang. Aina Jibril? Aina Jibril? Aina Jibril? Mau Jibril? Siapa Jibril itu? Ya tahu lah malaikat. Jelas tahu. Tapi apa? Soulmate-nya, ya. Kawan baginda Rasul malaikat Jibril, pembawa wahyu Allah Subhanahu. Tanya, di mana Jibril? Di mana? Di langit. Ternyata
Malaikat Jibril berada di balik pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu di balik pintu dipanggil, wahai Jibril, engkau dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik ya Rasulullah. Kemana saja engkau wahai Jibril? Kemana? Dikatakan sambil menangis, aku tidak tega melihat ruhmu yang diambil oleh malaikat. Israel. Aku tidak tega ya Rasulullah melihat ruhmu diambil oleh malaikat Israel, walaupun dia mengambilnya pelan-pelan dengan kasih sayang. Israel ya, ada nyanyinya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur baringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedingin. Aku tidak tega ya Rasul. Kalau ditanya, wahai Jibril, ruhku sudah mulai diambil oleh malaikat Israel. Apa yang akan Allah berikan kepadaku tentang kematianku? Labbaik ya Allah, dia bertanya kepada Allah. Begitu bertanya kepada Allah, balik kembali disampaikan, ya Rasulullah, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tatskulaha anta. Kok diam semua? Ya. Dikatakan ya Rasulullah, Allah haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi sebelummu. Nabi sebelum Nabi Muhammad yang pertama Nabi Adam, kedua Is, yang ketiga Nuh, yang ke-24 ya 24 Nabi Isa alaihi salam. Iya, yang penting apal itu aja, nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Karena semuanya nanti waktunya habis. Saya juga nggak apal, siapa tahu kan. Tanya apa Nabi Adam, Nabi Isa alaihi. Sebelum mereka masuk dalam surga Allah, aku haramkan surga ini ya Rasulullah, kata Allah, sebelum engkau masuk. Anta. Bagaimana baginda Rasul? Apa senang? Ya. Bukan senang Pak, bukan senang. Ya wajar barangkali wahai malaikat Jibril kalau untukku, karena aku melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi aina, bagaimana dengan ummati? Bagaimana dengan umatku? Ayo. Bertanya lagi malaikat Jibril, ya Allah. Apa jawabannya? Kembali kepada baginda Rasul. Wa harram tuha jannata ala sairil umam hatta tatskulaha ummatuka. Kata malaikat Jibril, juga disampaikan Allah berfirman, Allah haramkan surga ini dimasuki oleh umat-umat sebelummu. Sebelum umatmu ya Rasulullah semua masuk dalam surga Allah subhanahu. Amin ya Rabbal. Syukur betul kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi jaminan kita masuk dulu sebelum umat Nabi Adam. Kita masuk dulu sebelum umat Nabi Isa.
kita masuk dulu sebelum umat Nabi Nuh, kita masuk dulu sebelum umat Nabi Ibrahim, kita masuk dulu sebelum umat Nabi Ilyas, Zulkifli dan lain sebagainya. Karena kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang apa tidak? Alhamdulillah ya Allah. Ya, dijamin. Tinggal bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya ini. Ya. Tadi di muqaddimah saya sampaikan idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam itu pada meninggal dunia, maka terputus semua amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 hal. Ya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, au shadaqatin jariyah. Makanya tadi Ibu Ros tadi bilang, ya senyum saja ya kan. Senyum saja sudah sedekah. Itu kalau duitnya banyak senyum terus ya mungkin dia mikir uangnya banyak bingung mengaturnya kan gitu. Ya, sedekah jariyah. Bagaimana bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai ibu-ibu semua yang disinyalir dalam Al-Quranul Karim, dikala di alam kubur dia gambarkan, dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kenikmatan sedekah itu, sehingga apa? Dia menginginkan untuk balik. Ya Allah, alangkah hebatnya Engkau ya Allah. Kalau tahu begini ya Allah, aku balikan lagi ya Allah. Aku mau sedekah lagi ke dunia. Semua hartaku mau aku sedekahkan. Enggak aku simpan di deposito, rebutan warisan. Ya. Iya. Coba. Ternyata sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah itu yang akan kita bawa. Ya. Apa dikatakan di sini? Sab'atun ni'matus sadaqah. Ada 7 nikmatnya sedekah. Apa 7 nikmatnya sedekah itu? Yang pertama, tola'ul bala. Menolak bala dari 70 pintu musibah. Ayo. Bayangkan, kita bersedekah itu sudah menolak bala 70 pintu musibah. Ya. Pas lagi Bu Ros nunggu anak-anak masuk. Assalamualaikum Bu, silakan masuk ya. Assalamualaikum. Semoga selamat sampai tujuan, tambah rezeki. Sambil senyum, itu sudah sedekah menolak 70 pintu musibah. Kalau sekali, kalau berkali-kali, ayo kalikan saja pakai kalkulator, pusing-pusing. Lalu yang kedua, wa isnani asyifaul, sebagai obat ya, segala penyakit. Ayo. Iya Ibu, enak benar Bu ya. Contoh, ini saya bertahun-tahun sakit, nggak meninggal. Saya sakit nggak sembuh-sembuh. Ingat ya, sakitnya itu termasuk sedekah. Jadi jangan kita hanya berpikir sedekah itu pemberian begitu saja, bukan. Nik sakitnya itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai sedekah. Contohnya Nabi siapa? Ayo. Ya, sayang, sungguh sayang.
Ya. Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan sakit sampai dia protes istrinya, "Bang, mintalah sama Allah. Allah kan Maha Pemurah. Engkau diberikan sakit begini lama." Kata dia apa? Hah? Malu sama Allah, pinter ibu ini. Saya nggak boleh bagi-bagi, Bu. Kalau saya bagi-bagi ngasih duit. Dia katakan diberikan oleh Allah. Ya. Kata Nabi Ayub alaihissalam kepada istrinya, Allah berikan umur kepadaku 84 tahun. Sementara sakitku baru 18 tahun. Aku malu kepada Allah. Dan sakit yang diberikan oleh Allah itu jadi sedekah. Jadi kalau kita sakit jangan ngeluh. Umi pegel banget ini, Mi, pijit Mi. Ya, jadi yang kedua, mengobati segala penyakit. Kalau belum sembuh juga, itulah sedekahnya. Wa idnani wa mali fi harta, ya. Jadi maksudnya menjaga harta bendanya. Ternyata sedekah itu menjaga harta bendanya. Misalnya hartanya sudah sampai nisabnya, dia mengeluarkan sedekahnya atau zakat malnya, ya, atau dia mengeluarkan sedekah seperti biasa, dia akan jaga harta bendanya. Hartanya itu apa? Bukan hanya berbentuk uang, tapi rumah kediamannya, tempat tinggalnya, dirinya, kendaraannya, dan semua yang disebut dengan harta akan dijaga karena sedekahnya. Kan enak sebenarnya kan? Iya. Ya. Lalu yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memadamkan api murka Allah Subhanahu wa taala. Api murka Allah yang mana melihat hamba-hamba Allahnya pada tidak mau ibadah kepada Allah, tapi masih ada beberapa yang beribadah, beberapa orang yang bersedekah, maka sedekahnya itu menjadikan meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah menimbulkan ahabbah, mawaddah, warahmah, menimbulkan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Dari sedekah alhamdulillah menimbulkan kasih sayang sesamanya. Ya. Kemudian yang keenam adalah menghancurkan hati yang keras. Nah, coba, ada hati yang keras juga ya. Ibu-ibu mau hati yang keras apa yang lembut? Lembutlah lutfun. Ya. Jangan hati yang keras. Dikasih tahu marah, ngeyel. Hati keras. Hati keras itu dileburkan dengan Al-Quran. Hati keras dileburkan dengan kasih sayang. Hati keras dileburkan dengan sedekah. Dan yang ketujuh adalah menolak bala dan menambah umur. Tawil umurana. Itu diantaranya 7 nikmatnya sedekah. Tinggal kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sekemampuan kita. Yang pertama, idza mata ibnu Adam, itu yang akan kita bawa, sedekah yang akan kita bawa sebagai adakah sedekah kita. Atau dikala kita berkumpul membaca Al-Quran surat Yasin, memberikan air minum, niatkan sedekah itu untuk keluarga kita atau untuk almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah, maka akan disampaikan kepada hamba Allah yang telah berpulang ke rahmatullah, tidak mengurangi pahala kita sebagai anak dan keluarga. Yang kedua, ilmun yon tafa'u bi, yang akan kita bawa
setelah anak cucu Adam meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Makanya walaupun belajarnya sudah, jangan ngomong tua. Tadi ada di kantor ada yang ngomong tua, jangan ngomong tua lah. Lahir duluan. Walaupun belajar sudah dewasa kan memang agak, iya, tapi bukan jamaah al-ummahat, bukan. Jamaah yang di jauh sana. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, la 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 la, langsana mengukir. Yang ngomong bukan saya. Masih dan. Iya. Tapi betul, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari sampai, nah itu jawabannya lagi. Jadi walaupun sudah lahir duluan tetap menuntut ilmu, mak nyonyo, ya, nggak apa-apa, ya, ya, nggak apa-apa. Ilmu itulah yang akan kita bawa, ya. Ilmu apa lagi? Ilmu mengaji, ilmu baca Al-Quran, ilmu ibadah sholat. Ya. Jadi bisa sholat, ya kita amalkan. Namanya itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Nanti di yaumil kiamah, kata alam kubur, dia pernah bertanya kepada hewan-hewan, wahai hewan-hewan, aku ini gelap. Sampaikan kepada hamba-hamba Allah manusia bahwa aku ini gelap, tolong terangi aku. Ditanya oleh hewan itu, dengan apa menerangimu? As-sholat. Dengan sholat. Sudah dijamin siapa yang salat benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alam kuburnya akan terang sebagaimana informasi dari alam kubur kepada hamba Allah. Terangi aku, terangi aku. Dengan apa diterangi? Kata makhluk Allah, as-sholat. Ternyata terangnya kubur itu dengan sholat. Selain memang man hafadha 'ala shalah akramahullahu ta'ala bi khamsin khisal. Sudah Allah janjikan, Allah akan berikan kegembiraan, kebahagiaan kepada hamba-hamba Allah yang menjaga salatnya. Man hafadha 'ala shalah akramahullahu ta'ala bi khamsin khisal, diberikan 5 kebahagiaan. Apa 5 kebahagiaan kepada orang yang salat tadi? Yang pertama, dijauhkan dari kesempitan rezeki. Ternyata selain menerangi cahaya di alam kubur, Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dijauhkan dari kefakiran. Orang yang sholat dijamin enggak melarat. Gitu bahasa kita ininya. Ya. Bahasa enaknya lah ya, bahasa enak ngomong. Wa ithnani, dan yang kedua, wa azabal qabri. Kata Allah, dibebaskan dari azab kubur. Enggak ditanya man rabbuka, man nabiyuka, min qiblatuka, man imamuka. Dibebaskan azab kubur. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bisa juga dia menjawabnya. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada hamba Allah yang melaksanakan sholat. Wasalasa, dan yang ketiga, kasih sayang Allah apa? Yang ketiga, wayadun, dia menerima
amal ibadah dengan tangan kanan. Makanya dikala kita wudhu, ya Allah, berikanlah catatan amal hamba-Mu dengan tangan kanan, ya Allah. Jangan Engkau berikan kepada tangan kiri. Kan gitu doanya. Saya diajarkan dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Dikala kumur-kumur, ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang ucapan menyakitin orang. Jauhkan. Ya Allah, hidung juga begitu, wajah juga demikian. Tangan, rambut dan kaki semuanya. Kalau kepala dijauhkan sebagai panasnya. Wa arba'ah, dan yang keempat. Ya. Yang keempat, kal barkil khatib. Sirat kal barkil khatib. Dia meniti di jembatan sirat seperti kilat. Wa khamsatun, dan yang kelima, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Bagi yang sholat. Ini kan? Makanya mari bersama-sama kita ingatkan diri kita, suami kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang ikut kepada kita. Saya ingat almarhum ini dikala saya ikut beliau awal dulu, dia haramkan rumahnya itu didiami oleh orang yang gak sholat. Ya, beliau almarhum Ayahanda Muswari Taher, dia berpesan dan sering disampaikan kepada saya dikala mengantar beliau ke Al-Azhar yang sana jauh, ya, dia selalu menyampaikan, dia haramkan di rumahnya itu bagi ada yang tidak sholat, nggak boleh, yang ikut dia ataupun yang berada di sini. Sholat. Selain diterang tadi dengan sholat, dia berikan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni 5 kemuliaan. Punya ilmunya itu kita laksanakan, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun sholih yad'aulah, anak yang sholih. Siapa anak yang sholih dan soleha itu? Siapa? Hah? Siapa? Ya kita ini, ya Allah. Maaf Bu, saya nggak bisa berdiri ke sana ya. Iya, nggak boleh tadi oleh operator. Ya. Anak yang siapa anak yang soleh-solehah? Ya kita. Masa anak kita aja? Ya kita juga dilahirkan oleh mak kita ya. Ya kan gitu ya kan? Ya kan kalau saya enggak, masa kita aja. Kan ibu yang lahirin gitu. Masa anaknya ibu aja? Masa ibu enggak? Ya jelas ibu-ibu. Ibu dilahirkan oleh ibunya ibu. Ibunya ibu oleh ibunya ibu lagi. Ibunya ibu oleh ibunya lagi. Ayo, panjang ceritanya. Iya. Anak yang soleh dan soleh. Yang ciri utamanya Rabbighfirli wali walidayya warham. Nah itu. Ya. Jadi sedekah. 2 poin sudah sampaikan. Hamba Allah meninggal dunia, 3 yang dibawa. Kemudian hamba Allah yang meninggal dunia tadi atau kita semua dianjurkan untuk bersedekah mendapatkan 7 nikmatnya. Kemudian dipanggil oleh kuburan, apa tadi? Panggil oleh kubur supaya terang dengan sholat. Semua itu bisa kita lakukan tanpa biaya. Gratis. Ya. Terakhir Buya Hamka menyampaikan harta yang kamu makan akan jadi kotoran.
Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan. Tapi harta yang kamu sedekahkan akan kekal abadi menjadi amal kita, teman kita, keluarga kita, kekasih kita, kekal sampai akhir, sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling akhir, saya pesankan kepada ibu-ibu, mungkin bisa menyampaikan kepada anak yang laki-laki atau suami-suaminya, bisa menyampaikan cahaya hamba Allah yang membuat kagum para malaikat. Pengen tahu? Yang pertama adalah hamba Allah yang bercahaya seperti bintang. Bintang. Ibu ini duluin saya, walaupun dia sudah tahu ilmunya. Bintang. Para ruh bertanya, hai hamba Allah, amalanmu apa sih? Kok kamu bercahaya seperti bintang, mau masuk surga Allah? Pantas Allah nyuruh kami berbaris. Berjejer, berbaris para malaikat, karena akan datang wajah hamba Allah yang mau masuk surga bercahaya seperti bintang. Ternyata dijawab oleh dia, oleh ruh tadi, waktu di dunia saya mendengar suara azan, lalu saya wudhu. Begitu muazin mengumandangkan azan, dia berwudhu. Iya, iya kan gitu. Rambut, kan ini kaki. Lalu saya ke masjid. Ya. Itu diberikan cahaya seperti bintang. Dikala ke aduh, salah. Dikala salah ke surga. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tadi katakan menghadap Allah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bercahaya seperti bintang. Malaikat suruh baris, kata Allah, berbarislah menanti hambaku mau masuk surga. Dengan bercahaya seperti bintang. Ditanya, apa amalanmu? Ternyata amalannya, begitu mendengar azan, ambil air wudhu, lalu ke masjid. Wa isnani, yang kedua, bercahaya seperti bulan purnama. Lebih terang apa tidak? Lebih terang lagi. Kaget lagi para malaikat ini, ya Allah, alangkah cahayanya luar biasa seperti bulan purnama, ya Allah. Akhirnya ditanya, hei hamba Allah, apa amalanmu sih? Kok wajahmu menghadap Allah masuk surga seperti bulan purnama? Jawabannya, dulu waktu di dunia muazin mengumandangkan azan, aku udah wudhu, kami sudah berwudhu. Jadi muazin belum waktunya asar misalnya, udah berwudhu. Lalu dia ke masjid. Bukan nungguin, Bu, belum nungguin. Udah berwudhu, pokoknya begitu azan, begitu muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia udah wudhu, baru dia ke masjid. Wasalasa, dan yang terakhir yang sangat hebat lagi, cahaya seperti matahari. Bercahaya sangat luar biasa seperti matahari, sehingga malaikat semua kagum dan bertanya, apa amalanmu wahai hamba Allah? Alangkah hebatnya baru menghadap Allah dengan cahaya yang luar biasa. Dijawab oleh ruh, dikala muazin mengumandangkan azan,
dia udah wudhu, dia sudah berada di masjid menanti azan. Sampaikan kepada suami ibu, keluarga ibu yang laki-laki khususnya, termasuk ibu-ibu. Ibu juga nggak masalah. Boleh nggak Pak? Kalau aku nggak ke masjid tapi sholatnya di rumah, tapi aku dengar azan udah wudhu, boleh nggak? Ya boleh. Wahada idan, dia sama dengan seperti itu. Iya. Emang laki aja, iya surga nunut, neraka katut. Enggak. Baik, terima kasih ibu-ibu. Ini mungkin yang bisa sampaikan. Sebenarnya masih ada 3 materi lagi karena saya melihat waktu dan saya dilihat terus oleh waktu sehingga sengaja saya hentikan dahulu di sini. Kepada Ibu Ros, ini yang saya sampaikan tentang sedekah dan sedekah. Kemudian sedekah ibu nanti jangan dibuka, silakan ibu ambil, itu nilainya barangkali nggak seberapa tapi mungkin sebagai sedekah kami sah ikhlas, dan di situ mungkin ada salah satu nilainya agak lebih besar, jangan ngiri ya jangan ngiri. Kalau ibu nggak suka lagi silakan sedekahkan lagi. Ya amplopnya itu baru ya, bisa ibu gunakan lagi untuk sedekah lagi. Ya. Jadi sengaja saya bagi ibu-ibu. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan ya. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada saya dari mana yang mengajukan pertanyaan? Ingin bertanya kepada Pak Edi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pernah. Kita itu pernah menegur. Maksudnya menegur itu mengajak. Ada istrinya aja, suaminya ada. Tapi dia nggak pernah. Tapi anak-anak itu tertarik. Cuma anak itu cuma anak 5. Mereka itu hukumnya gimana Pak? Iya. Terima kasih. Dalam kita berdakwah itu ada 3, ya kan? Berdakwah itu mengajak ada 3. Yang pertama dengan kekuasaan. Kalau ibu itu punya kekuasaan, kalau dia nggak kita perintahkan, dia pasti mau gitu ya, kekuasaan. Kemudian dengan ajakan tadi, yang ketiga dengan doa. Ya, dengan doa. Seandainya tadi memang keluarga ibu inginkan ku anfusakum wa ahlikum naro, misalnya orang itu ternyata anak ibu, misalnya dia anak yang dilahirkan oleh ibu dan sebagainya, kemudian dia sudah menikah, kemudian dia nggak sholat, dua-duanya kita tahu gitu kan, kita sampaikan dengan nasihat tadi, sampaikan untuk sholat kewajibannya itu. Kalau tidak juga kita sampaikan minimal 3 kali kita sampaikan Bu. Ya, kalau dia juga enggak, ya sudah kita doakan. Kita doakan, kita paling tidak anak keturunannya yang bisa kita ajak. Makanya sering saya sampaikan di kampung saya sana juga Bu, di Karangsari itu sampaikan kepada para orang tua. Makanya kalau mau mendidik anak itu dari kecil. Amun adek awan. Kalau dua gede-gede itu nggak ngeyel. Allah, bapak nyuruh-nyuruh sholat ke masjid juga enggak. Pinter anak kita. Ya, kan gitu. Jadi cara ibu dakwah tadi sudah bagus, tidak perlu ibu marah dengan yang nggak sholat sama sekali. Doakan. Ya, kalau dia pernah sholat ke masjid jika ada Idul Fitri, alhamdulillah. Iya kan? Kenapa? Ya itu akan menerangi, cuma itu doang.